Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimahumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita bertemu dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kali ini kita akan memasuki satu bab baru tentang babun fin nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab berkaitan dengan larangan membangun bid'ah dan mengada-adakan dalam urusan agama. Para pemirsa rahimakumullah, bid'ah ini adalah salah satu tema dalam Islam, dalam agama kita yang selalu diperbincangkan, bahkan menjadi pro kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tiadalah setelah kebenaran itu al-haq illa dhalal, kecuali kesesatan. Para pemirsa rahimakumullah, bid'ah ini selalu diorientasikan kepada kesesatan, bahwa bid'ah adalah sesat dan orang yang sesat itu tempatnya adalah dalam neraka. Bahkan di kalangan umat Islam, di kalangan para dai, para penceramah selalu atau sering membangun tema-tema dakwah berkaitan dengan bid'ah, lalu kemudian pada kalangan tertentu meninggalkan pro kontra. Para pemirsa rahimakumullah, ma farratna fil kitabi min syai'. Demikian Al-Quran bahwa tidak ada yang ditinggalkan dalam kitab ini sesuatu. Semua ada di dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulih. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian itu berselisih paham terhadap sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikan kepada Allah, war rasuli, dan kepada rasulnya. Ayyi al-kitabi was sunnah. Menurut penulis kitab ini Riyadhus Shalihin, artinya kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Namun pertanyaannya adalah, kalau masalah atau urusan umat Islam itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka pertanyaannya adalah, siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah? Bahkan Rasulullah SAW sudah memproklamirkan bahwa saya tinggalkan kepada umat Islam itu dua perkara besar. Siapa yang berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat. Apa yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Inilah warisan Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Namun sekali lagi pertanyaannya adalah, siapa yang memahami Sunnah? Apakah semua umat Islam memahami Al-Quran Sunnah? Ini yang perlu kita garis bawahi, sehingga kemudian kita lihat tentang bid'ah. Dalam Islam itu secara sosiologis keilmuan, artinya kalau kita mau melihat
masyarakat Islam atau umat Islam yang betul-betul mempelajari agama, yang memiliki komitmen besar, memiliki kemampuan, memiliki waktu yang banyak, mewakafkan dirinya untuk mendalami bahkan mengamalkan ajaran Islam, itu sering kita sebut dengan ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Siapa itu ulama? Ulama itu adalah yang memiliki komitmen untuk mendalami, mempelajari agama Islam, punya waktu, sehingga kemudian ilmu-ilmu bantu, ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu mereka miliki secara lengkap dan komprehensif. Dia adalah ahli. Dia adalah orang yang dipandang memiliki otoritas untuk memberikan pandangan-pandangan untuk mempromosikan ajaran-ajaran Islam yang berbasis dari Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya adalah, dari hasil temuan, dari gagasan-gagasan yang dipahami oleh ulama ini, itu gagasan-gagasan tersebut itu disampaikan oleh siapa? Gagasan-gagasan tersebut itu disampaikan oleh mubalik, disampaikan oleh ustadz, disampaikan oleh dai, disampaikan oleh penceramah-penceramah kepada umat Islam dalam berbagai forum. Lebih dari itu, sebahagian ulama juga menulis dalam kitab-kitab karya-karya mereka. Banyak ulama, banyak sekali, tapi tidak semua. Ada ulama yang mendalami, betul-betul mendalami agama Islam, punya pengetahuan yang luar biasa, punya bekal-bekal ilmu bantu. Setelah itu dia menulis kitab, dan ibadahnya juga sangat luar biasa. Kitab-kitab mereka itu, ini yang kemudian dipelajari di pesantren secara terus-menerus antar generasi. Dipelajari di perguruan tinggi Islam, dipelajari dalam kajian-kajian keagamaan, dipelajari sebagai referensi keilmuan Islam, banyak sekali. Mereka ini adalah ulama. Kalau begitu, sebahagian umat Islam sebagai ulama. Ulama ini memproduksi, memahami, memformulasikan pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka lah yang memiliki otoritas dalam rangka memahami Islam. Nah, kalau begitu, yang tidak memiliki atau tidak siap atau tidak menyiapkan diri memahami Al-Quran dan Sunnah, pertanyaannya kemana dia harus belajar? Tentu dia harus belajar juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak untuk kepentingan dirinya pada batas-batas tertentu. Lalu kemudian mencoba memahami gagasan-gagasan yang diproduksi oleh para ulama tadi. Dengan demikian, para pemirsa rahimakumullah, dalam Islam ada ulama yang memproduksi pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalam istilah usul fikih
ada namanya ijtihad, penemuan hukum, penemuan gagasan-gagasan baru dalam Islam, atau orangnya disebut dengan mujtahid. Mereka inilah memiliki kompetensi keilmuan. Mereka memiliki kompetensi spiritual. Mereka memperoleh pengakuan sosial yang disebut dengan kompetensi sosial. Karya-karya mereka luar biasa. Lalu karya-karya itu dipelajari oleh siapa? Dipelajari oleh umat Islam dan didengarkan oleh umat Islam. Umat Islam itu mendengarkan, membaca hasil-hasil pemikiran dari para ulama yang berdasarkan dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang bisa memberikan panduan keagamaan Islam dalam otoritasnya itu adalah ulama. Kita ini yang bukan ulama nggak bisa. Kita hanya mengikuti pandangan mereka. Mengapa? Kita bukan ahlinya. Karena itu yang namanya bid'ah yang kemudian berkembang, ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini adalah sesuatu yang baru tetapi masih berada dalam relevansi nilai-nilai ajaran Islam. Itu kemudian disebut dengan bid'ah hasanah. Tetapi untuk menilai sekali lagi, maka itu kembali kepada pandangan ulama. Karena mereka lah yang memiliki otoritas keilmuan dan seterusnya. Bukan semua umat Islam. Sekali lagi, umat Islam banyak mencurahkan waktunya untuk ibadah kepada Allah, tetapi tidak semua umat Islam mencurahkan waktunya secara khusus dan kontinu untuk belajar ilmu agama. Mereka ini ulama memang mencurahkan waktunya secara khusus, lalu kemudian menulis kitab, dan gagasan-gagasan mereka itu dipelajari lintas generasi. Kepada saudara-saudariku umat Islam yang memang bukan ahli agama, maka hati-hatilah menilai pendapat ulama, apakah itu bid'ah dan bukan bid'ah. Dalam istilah ekonomi, kita ini bagi yang bukan ulama, kita ini umat yang hanya statusnya sebagai konsumen. Kita mengikuti, kita mengkonsumsi pikiran-pikiran ulama. Produsen itu siapa? Produsen itu ulama, karena merekalah yang menyiapkan waktu, memiliki kemampuan, memiliki ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu bantu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang disebut dengan warisan Nabi, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, mari kita sangat berhati-hati menilai sebuah perbuatan, sebuah sikap yang disebut dengan bid'ah. Bukan urusan umat Islam yang kelas awam. Tetapi produk-produk itu adalah produk-produk ulama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.